Dan kejadian ini adalah bukti bahwa parallel universe memang ada. Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap dengan gua Mira, host yang membahas tentang true crime, conspiracy, horror, semua menyangkut tentang misteri. Untuk kalian yang baru di channel ini, hai, salam kenal. Pada kali ini kita akan membahas sebuah cerita yang menyangkut tentang kehidupan realitas atau parallel universe. Gue yakin ini adalah kata yang sering kita dengar, sering kalian dengar, dan di sini kita akan cerita sedikit. Kenapa orang percaya parallel universe beneran ada? Apa buktinya? Dan bagaimana kalau memang ini bukan sebuah teori, tapi memang hal yang belum bisa dibuktikan, tapi memang ada. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Bulan Juli di tahun 1954 di Tokyo, Jepang. Pada saat itu memang sedang summer, matahari menyingsing, bersinar dengan terang, dan hari sedang panas-panasnya. Terutama di Bandar Udara Haneda, Jepang, yang saat itu masih dalam keadaan terbuka. Seperti biasa, sebuah penerbangan datang, pesawat mendarat di bandar udara, dan satu persatu penumpang mulai turun dari pesawat. Waktu mereka sampai di bandara, satu persatu dicek oleh petugas bandara seperti biasa, pengecekan dokumen. Dan biasanya tidak ada hal yang aneh. Tapi di hari itu, ada sesuatu yang tidak bisa dilupakan oleh banyak orang. Sebuah kejadian yang sangat-sangat misterius. Seorang pria bernama John Allen Zagrus tiba-tiba dihentikan oleh seorang petugas. Karena di dokumen yang dibawa oleh John ada sesuatu yang aneh. Paspor John, kalau sekali dilihat, kelihatan seperti asli, tidak ada yang aneh. Tapi waktu dibaca, paspor itu menyatakan bahwa John berasal dari negara Tauret. Para petugas yang membaca ini bingung dan mikir, ini aku yang kurang ilmu pengetahuan atau negara Tauret itu nggak pernah ada? Dan waktu itu para petugas sempat kebingungan karena mereka kayak, kamu tahu negara Tauret di mana? Nggak ada yang tahu. Jadi akhirnya John ditanyai oleh petugas, kamu beneran berasal dari negara Tauret? John awalnya bingung dan dia bilang, iya, negara Tauret. Petugas makin bingung kayak, itu negara Tauret di mana? John sendiri berperawakan tinggi, putih, dan kelihatan tidak aneh. Jadi akhirnya karena kebingungan, John dibawa oleh para petugas untuk diinterogasi lebih lanjut di kantor. Petugas mulai menanyai lagi soal dokumen-dokumen dan juga negara John berasal. Lama-lama John makin ngotot dan marah-marah karena dia capek menjelaskan bahwa dia dari negara Tauret dan negara Tauret ada. Karena suasananya sudah sangat panas dan semua orang sudah kebingungan, akhirnya salah satu petugas memberikan John sebuah peta. Dan John disuruh untuk nunjuk di mana negara Tauret. John menunjuk ke satu titik, tanpa ragu-ragu. Tapi waktu dia tunjuk, sekarang John yang bingung. Karena di titik yang dia tunjuk tertulis nama negara Andorra. Dan di sini John mulai bingung. John sendiri nggak tahu ada negara Andorra. Dan negara Andorra harusnya adalah peta negara Tauret. Ini adalah negara kecil yang berada di antara perbatasan Prancis dan Spanyol. Karena bingung, akhirnya John marah. John tetap ngotot, yang dia tunjuk adalah negara Tauret, dan negara Tauret ada. Petugas kemudian mulai mengecek barang-barang bawaan John, di mana mereka menemukan banyak mata uang dari negara-negara Eropa yang berbeda. Karena waktu itu belum ada uang euro. Dan waktu petugas mengecek paspor John lebih lanjut, mereka melihat ada banyak stempel negara-negara lain di paspor itu. Bahkan ada stempel negara Tokyo, yang berarti menyatakan paspor itu memang pernah masuk ke dalam negara Tokyo. Petugas makin bingung. John akhirnya dibawa oleh petugas untuk diamankan di sebuah hotel yang dijaga oleh 2 polisi.
John dimasukkan ke dalam kamar dan disuruh menunggu sembari petugas melakukan investigasi. Kini, petugas berusaha untuk menghubungi perusahaan di mana John bekerja. Dan waktu petugas menelpon perusahaan ini, pihak perusahaan bilang mereka nggak pernah punya pekerja yang bernama John Allen Zagrus. Petugas makin bingung, karena di dalam dokumen John ada keterangan bahwa dia memang bekerja di perusahaan itu. Petugas lalu mencoba untuk mengecek ke pihak hotel yang menurut John sudah dia booking. Tapi lagi-lagi, pihak hotel menyatakan mereka tidak pernah menerima bookingan kamar atas nama John Allen Zagrus. Polisi semakin kebingungan, karena semakin diteliti, semakin banyak pertanyaan tentang laki-laki bernama John ini. Akhirnya, petugas memutuskan untuk menginterogasi John lagi. Waktu petugas sampai di kamar hotel tempat John ditahan, tiba-tiba John tidak ditemukan dimanapun. Dia nggak ada di dalam kamar. Padahal, kamar itu dijaga oleh 2 petugas polisi di depan pintu, dan posisinya jendela kamar hotel itu tidak ada balkon, dan itu berada di lantai atas. Jendelanya pun dalam keadaan tertutup dan terkunci. John menghilang begitu saja, tanpa seorang pun mengetahui dan tanpa kejelasan. Kejadian ini sangat-sangat aneh sampai-sampai diangkat menjadi artikel di koran di tahun 1960. Dan semenjak itu, cerita tentang John Allen Zagrus dari negara Taured makin terkenal, menjadi buah bibir masyarakat. Dan ada banyak pertentangan juga tentang cerita ini. Ada yang percaya cerita ini benar-benar terjadi, tapi untuk orang-orang yang gak bisa menerima kenyataan ada kejadian kayak ini benar-benar pernah terjadi, mereka yakin ini cuma hoax, cerita yang disambung-sambungkan dan sebenarnya gak pernah terjadi. Kalau dijawab dengan logika dan akal sehat, sebenarnya kita bisa menyimpulkan mungkin kasus John Allen Zagrus ini adalah sebuah kasus pemalsuan dokumen yang dibuat oleh seorang imigran asing. Tapi, bagi beberapa orang yang mempercayai tentang keberadaan dimensi lain, mereka yakin mungkin John berasal dari dimensi yang berbeda dan secara tidak sengaja masuk ke dimensi kita. Dan kejadian ini adalah bukti bahwa parallel universe memang ada. Untuk orang-orang yang senang menonton film series atau Marvel atau pop culture lainnya, ada banyak sekali cerita yang menjadikan multiverse atau parallel universe sebagai alur cerita mereka. Bahwa ada dimensi lain dan bisa jadi kita lompat-lompat ke dimensi-dimensi yang berbeda. Contohnya di series Loki yang kemarin baru aja viral dan ya bagus banget. Cuman gara-gara seseorang memilih sesuatu yang bukan takdirnya, dia bisa menciptakan realitas atau dimensi baru. Atau penjelasan simpelnya, parallel universe adalah sebuah realitas yang juga sedang berlangsung di sekitar kita, tapi berada di dimensi lain. Gue yakin kalian paham. Paham kan? Contohnya, kalau di universe kita sekarang atau di dimensi sekarang, nama channel ini Ruang Gelap. Tapi bisa jadi, di dimensi lain atau realitas lain, nama channel ini adalah Ruang Hitam, atau Dark Room, atau whatever. Nah, diskusi, teori, hipotesa tentang parallel universe adalah suatu topik yang sangat menarik dan masih menjadi perdebatan para ahli fisika dan kosmologi. Tapi di sini kita nggak akan membahas tentang fisika atau rumus-rumus rumit yang membuat mereka meyakini bahwa parallel universe ada, karena gue nggak punya ilmu untuk menjelaskannya. Tapi secara pasti, para ahli seperti Stephen Hawking dan Neil deGrasse Tyson percaya dengan konsep parallel universe ini. Nah, beberapa waktu yang lalu, cerita tentang parallel universe juga sempat viral di TikTok gara-gara seorang user dengan akun @unicosobreviviente yang mengaku dia sempat terbangun di tahun 2027. Ceritanya, user ini mengatakan bahwa dia tiba-tiba terbangun di dalam sebuah rumah sakit yang berada di Spanyol dan menyadari bahwa tidak ada manusia sama sekali di sekitarnya. Dia juga baru sadar bahwa itu tahun 2027 setelah melihat tanggal yang tertera di barang-barang elektronik di sekitarnya. Videonya kemudian menjadi sangat viral dan mendapatkan jutaan views.
beserta dengan komentar-komentar orang-orang yang mulai berteori atau juga pernah mengalami pengalaman yang aneh. Dan banyak juga tentunya yang skeptik dan membuli user mengarang-arang cerita. Mungkin salah satu contoh kisah yang sangat populer tentang parallel universe adalah cerita dari James Richards yang mengaku memiliki album The Beatles yang tidak pernah dibuat di dimensi ini. Sebenarnya, nama James Richards sendiri adalah nama palsu yang dipakai oleh seseorang di internet. Nama ini mulai terkenal di kalangan fans The Beatles dan para pencari fakta parallel universe. Di website yang dibuat James, thebeatlesneverbroke-up.com, James bercerita tentang pengalaman yang dia alami pada tanggal 9 September 2009. Saat itu, James sedang di perjalanan pulang menuju Livermore, California, setelah berkunjung ke rumah temannya. Saat itu, James dan anjingnya sedang duduk di sebuah mobil yang melewati sebuah daerah berpasir bernama Del Puerto Canyon di sekitar jam 2 siang. Saat melewati daerah ini, tiba-tiba anjingnya keluar dari mobil dan mulai mengejar kelinci pasir yang masuk ke dalam daerah itu. Karena takut anjingnya hilang, James lalu turun dan berusaha untuk mengejar anjingnya. Tapi tiba-tiba saja, James terjatuh di sebuah lubang. James mengaku dia sempat pingsan. Waktu James bangun, ternyata semua luka-lukanya sudah diperbam, dan anjingnya sudah ada di sebelah dia. James sendiri terbangun di sebuah ruangan yang penuh dengan alat elektronik dan beberapa furniture. Selama berada di ruangan antah berantah ini, James bisa mendengar beberapa bunyi mobil dan kendaraan yang lewat. Dan ini yang membuat James bingung, karena setahu James, di daerah sini tidak ada bangunan dan tidak ada jalan raya. Lalu tiba-tiba, ada seorang laki-laki berkulit putih yang mendatangi James. Laki-laki yang bernama Jonas. James yang bingung langsung bertanya-tanya dengan Jonas. Dia berada di mana? Kenapa tiba-tiba ada Jonas? Kenapa semua ini terjadi? Ini kenapa? So many questions. Dan Jonas menjawab, dia secara tidak sengaja melihat James jatuh dan berusaha untuk menolong James dengan cara menarik James masuk ke dalam dimensinya. James makin kebingungan. Akhirnya, Jonas menjelaskan bahwa Jonas tidak berasal dari dimensi ini, tidak berasal dari dunia ini. Dia berasal dari dimensi lain. Dan di dimensi di mana Jonas berasal, semua orang bisa traveling ke dimensi lain menggunakan mesin. Dan mesin ini sendiri sudah ditemukan sejak tahun 1960. Jadi bukan hal yang asing bahwa Jonas bisa masuk ke dalam dimensi ini. Tapi Jonas memang cerita, traveling dari satu universe ke universe lain adalah hal yang berbahaya. Karena ada kemungkinan lokasi-lokasi tempat keluar dari dimensinya itu berada di tempat yang berbahaya atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa orang yang menggunakan portal untuk ke dimensi lain, beberapa di antara mereka meninggal karena jatuh dari ketinggian yang sangat tinggi. Makanya, traveling dari universe ke universe lain atau dari satu dimensi ke dimensi lain adalah hal yang sangat berbahaya. Sembari berdiskusi tentang teknologi dan dimensi, akhirnya secara nggak sengaja, James melihat sebuah album yang Jonas miliki, yaitu album The Beatles. Ternyata, di dunia atau di dimensi tempat Jonas berasal, The Beatles tidak pernah bubar. Bahkan, John Lennon dan George Harrison masih hidup, dan mereka membuat album baru. Album yang tidak pernah dibuat di dunia kita, karena The Beatles di dunia ini, di dimensi ini, bubar. Sebagai kenang-kenangan, Jonas memberikan album ini kepada James untuk sebagai bukti bahwa dimensi lain benar-benar ada. Singkat cerita, James akhirnya berhasil pulang ke dimensi yang ini, dimensi kita, dengan membawa album The Beatles yang tidak pernah dibuat di dimensi ini. James kemudian menceritakan pengalamannya dan mengupload album ini ke internet. Album yang berjudul Everyday Chemistry ini bisa kalian dengar di internet, di YouTube, di mana-mana. Cerita James lebih lanjut juga bisa kalian baca di thebeatlesneverbroke-up.com. Melalui cerita James, apakah bisa kemungkinan
Orang-orang yang hilang secara misterius dan tidak pernah ditemukan di dunia ini mungkin bisa jadi masuk ke dimensi lain. Di Amerika sendiri, jumlah orang hilang mencapai 600.000. Ini orang-orang yang hilang dan tidak pernah mendapatkan closure atau jawaban kemana mereka pergi ya. Entah mereka diculik, entah mereka meninggal, entah mereka beneran kabur karena kemauan sendiri. Kisah mereka nggak jelas dan tidak pernah ditemukan. Kalau memang berpindah dimensi bisa terjadi, kemungkinan besar orang-orang ini memang masuk ke dimensi lain dan memutuskan tidak pernah kembali lagi. Itulah kenapa meskipun dicari dengan susah payah, extensive research work done, mereka masih tetap tidak bisa ditemukan. Membahas tentang dimensi adalah salah satu misteri dan topik yang sangat-sangat menarik dan gak ada ujung, gak ada habisnya. Kalau kalian tertarik untuk mendengar teori-teori lain kayak Mandela Effect atau dunia ini hanyalah simulasi, ada beberapa glitch yang terjadi di dunia dan kadang-kadang deja vu yang kita alami merupakan salah satunya, jangan lupa untuk subscribe channel ini karena kita akan membahas lebih jauh, lebih dalam, dan lebih rinci. Thank you so much untuk kalian yang sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. See you guys on the next video. Please, please, please stay safe, take care, and stay alive.